Pemerintah Kota Balikpapan saat ini sedang memutar otak untuk mengatasi masalah sampah di Kota Balikpapan. Pasalnya, daya tampung TPA Manggar saat ini semakin menipis. Ditambah lagi, ada aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup, larangan daerah atau kota untuk membuka lahan baru untuk dijadikan TPA. Sementara jumlah penduduk Kota Balikpapan setiap tahunnya bertambah. Volume sampah yang dihasilkan juga meningkat setiap tahunnya. Hari sampah yang masuk ke TPA Manggar yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Balikpapan sebanyak 350 hingga 400 ton sampah. Halo Tribuners, selamat siang, kembali lagi bersama saya Febri. Saat ini saya sedang berada di TPA Manggar Kota Balikpapan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, tingginya volume sampah di Kota Balikpapan ini membuat daya tampung dari TPA Balikpapan semakin menyusut. Menurut informasi yang diperoleh, itu dari luasan 40,9 hektar itu diprediksi 3 tahun ke depan tidak dapat lagi kembali menampung sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Balikpapan. Ya, kita akan memantau langsung keadaan TPA Manggar di Kota Balikpapan, serta kita akan coba mencari tahu apa sih solusi dari pemerintah Kota Balikpapan terkait dengan luasan atau daya tampung TPA Kota Balikpapan ini yang semakin Manggar ini kan dari 2002 ya mulai mengelola sampah. Luasan kami kurang lebih sekitar 40,9 hektar ya kan. Nah, cuman dengan banyaknya volume sampah yang masuk setiap hari ya memang kita akan menghadapi boleh dibilang kalau kita tidak antisipasi TPA kita akan penuh kan. Kita akan mengalami darurat sampah juga seperti kota atau kabupaten lain. Nah, perkiraan kami saja mungkin umur teknis TPA sekarang ini kalau kita tidak melakukan sesuatu yang baru ya atau terobosan baru, artinya sampah masuk ditimbun ya, sampah masuk ditimbun itu mungkin di 2028 atau 2029 bakal penuh seperti itu kapasitasnya, udah maksimum nih kan. Nah itu. Nah ini yang coba kita antisipasi ya, baik dari hulu maupun hilirnya ya. Hulu itu maksudnya dari penghasilnya ya, dari rumah tangga ya kan, dari kantor, dari mall, restoran, itu kan hulu kan. Di tengahnya juga kita bikin semacam TPST nantinya. Kemudian di TPA-nya nanti kita sedang berproses untuk proyek KPBU ya. Proyek KPBU. KPBU itu adalah kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi intinya nanti pengelolaan TPA akan dicarikan atau ditawarkan kepada investor ya, investor. Namun investor tersebut harus punya yang pertama punya teknologi ya, teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, intinya seperti itu. Nah, nanti sampahnya jadi begitu sampah datang diolah dulu tuh di KPBU tersebut kan. Nah, baru residunya saja yang ditimbun di landfill. Itu kalau di TPA-nya seperti itu. Nah, kalau di bagian hulunya kita giatkan lah itu sosialisasi ya, penyuluhan ya, termasuk untuk bank-bank sampah ya kan. Kita giatkan, kita bina dari Dinas Lingkungan Hidup yang mungkin hampir setiap hari melakukan sosialisasi dan pembinaan ya. Kemudian kalau di bagian tengahnya atau intermediate-nya kita dari Dinas Lingkungan Hidup juga dibantu dengan dinas-dinas lain seperti PU ya dan Bapeda. Itu kita juga merencanakan untuk membangun TPST, tempat pengolahan sampah terpadu ya, seperti itu. Jadi nanti sampahnya tidak langsung ke TPA nih, tapi mampir dulu ke TPST kan, diolah. Nah nanti residunya baru ke TPA. Nah harapan kami sih
TPST ini bisa dibangun di setiap kecamatan ya, setiap kecamatan, atau bahkan kalau bisa mungkin setiap beberapa kelurahan ada TPST seperti itu. Nah, kalau sudah ada TPST dan bisa berjalan, itu akan sangat membantu ya, mengurangi volume atau jumlah sampah yang harus dikirim ke TPA seperti itu. Itu sih kalau strategi atau perencanaan dari kami seperti itu. Baik Tribuners, demikian laporan saya dari TPA Manggar Kota Balikpapan. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.